Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil. Saya dari Ikhwan 7 ingin menyampaikan sedikit tentang adab bertamu. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat baik. Untuk bertamu, sebaiknya luruskan dulu niat sebelum bertamu. Apakah itu untuk menyambung silaturahmi, memberikan kabar gembira, menjenguk yang lain yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya tamu adalah yang membawa kabar gembira. Hal ini mengandung di dalam surat Al-Hajr ayat 51 sampai 54. Yang kedua, memperhatikan waktu untuk datang ke rumah orang. Sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat orang tersebut sibuk atau berhalangan untuk tak menyambut kita. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Saat meminta izin kepada pemilik rumah dapat dilakukan melalui SMS, ponsel, atau menghubunginya langsung. Keempat, berpakaianlah sopan. Dalam Islam, seorang itu diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya ada menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan auratnya yang tidak pantas diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Kelima, bersalaman saat bertamu. Setelah mengucapkan salam, sebaiknya dilanjutkan dengan bersalam dengan tuan rumahnya atau pemilik rumah atau sisi rumah yang sama, perempuan atau sesama laki, untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Assalamualaikum, saya Muhammad Zahren dari kelompok Ikhwan 7. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Assalamualaikum dan adab-adab cara memberi salam dalam Islam. Assalamualaikum merupakan salam dalam bahasa Arab yang digunakan oleh kultur Muslim yang memiliki frasa lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Salam ini bersifat sunnah, tapi bagi yang mendengarkannya wajib untuk menjawab salam tersebut dengan bunyi Waalaikumsalam. Berikut contoh bagaimana kamu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kita mengetahui bagaimana mengucapkan dan menjawab salam, kita memasuki fase adab-adab dalam mengucapkan salam. Yang pertama, dianjurkan untuk mengucapkan salam sebanyak 3 kali jika khalayaknya banyak. Di dalam hadis Anas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengulangi kalimatnya sebanyak 3 kali, dan apabila ia mendatangi suatu kaum, ia akan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, disunatkan untuk memberikan salam dengan suara yang lantang dan yang keras, dan begitu pula dengan orang yang menjawab salam tersebut. Tetapi dikecualikan jika ada orang yang sedang tertidur atau dalam kondisi tertidur di sekitarnya. Yang ketiga atau yang terakhir, disunatkan menjawab salam bila seseorang menyampaikan salam melalui orang lain. Pada suatu hari ada seorang lelaki yang menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, sesungguhnya ayahku menyampaikan salam kepadamu. Gitu. Saya kira cukup dari saya, sekian. Jika ada yang kurang atau yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hanafi dari Ikhwan 7. Saya akan menjelaskan adab-adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Yang pertama yaitu jangan tidur larut malam. Manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup hingga 7-8 jam per harinya. Selain tak baik untuk kesehatan, kebiasaan begadang atau terjaga di malam hari itu juga tak disukai oleh Rasulullah. Hal ini karena bergadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat mempengaruhi waktu ibadah menjadi terlewatkan. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Yang kedua yaitu berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Dengan berwudu, jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat. Serta lebih mudahnya kita untuk beribadah dalam keadaan suci. Tak hanya itu, keutamaan berwudu saat hendak tidur juga akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Salah satunya dilihat dari mimpinya. Yang ketiga yaitu membersihkan tempat tidur. Rasulullah menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengibaskannya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat yaitu matikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman. Sebelum tidur, Rasulullah menyuruh kita untuk mematikan lampu, menyuruh menutup pintu, mengamankan bejana, dan mengamankan makanan-makanan sebagaimana sabda beliau berikut. Matikanlah lampu kalian jika kalian hendak tidur. Dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana, serta wadah makanan dan minuman kalian. Yang kelima yaitu membaca ayat kursi. Saat hendak tidur, umumnya kita membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Selain itu, dianjurkan juga untuk membaca bacaan ayat lainnya, yaitu ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Yang keenam, berbaring lampu, menyuruh menutup pintu, mengamankan bejana, dan mengamankan makanan-makanan sebagaimana sabda beliau berikut. Matikanlah lampu kalian jika kalian hendak tidur. Dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana, serta wadah makanan dan minuman kalian. Yang kelima yaitu membaca ayat kursi. Saat hendak tidur, umumnya kita membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Selain itu, dianjurkan juga untuk membaca bacaan ayat lainnya, yaitu ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Yang keenam, berbaring menghadap kanan. Rasulullah juga menganjurkan untuk tidur dengan berbaring ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Andisa dari kelompok Ikhwan 7. Di sini saya akan menjelaskan adab-adab bersin dalam Islam. Yang pertama, ketika bersin hendaklah untuk menurunkan suara atau memelankan. Jadi ketika bersin tidak boleh melepas dengan kencang-kencang agar tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, hendaknya untuk menutup muka, mulut lebih supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Contoh, ketika kita ingin bersin, tutup seperti ini atau seperti ini, atau bisa lain dengan menggunakan tisu. Dan selanjutnya, ketika kita bersin, hendaknya kita membaca Alhamdulillah. Jadi setelah kita bersin, mengucapkan Alhamdulillah, dan bagi yang mendengarnya menjawab dengan Yarhamukumullah.
Jadi ada yang bersin, kita bersin, teman kita mendengar, yang mendengar menjawab yarhamukallah, dan kita yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah. Dan ketika ada orang yang bersin itu lebih dari 3 kali, maka tidak perlu kita menjawabnya. Seperti hadis Nabi yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, yang mendengar bersin tadi tidak harus menjawab alhamdulillah, harus menjawab yarhamukumullah dan menjawab yahdikumullah. Dan jika dia, maka tidak perlu menjawabnya, karena yang lagi bersin itu bisa terkena flu. Dan ketika seorang itu lagi sakit atau flu, kita bisa menjawab syafakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Akbar dari kelompok Ikhwan 7. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman yang memuat hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, membaca Al-Quran memiliki adab atau tata caranya agar kita mendapatkan kebaikan. Al-Quran juga merupakan sarana paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah, dalam membaca Al-Quran harus bersungguh-sungguh dalam merenungkan dan memikirkan ketika membacanya. Kita tidak diperbolehkan membaca sambil bercengkerama dengan orang lain, melainkan harus tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara hukum tajwid, meliputi bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf, menempati kaidahnya, memanjangkan yang semestinya dibaca panjang, mendengungkan bacaan yang seharusnya mendengung, maupun menebalkan huruf yang dibaca tebal. Yang ketiga, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Wudu merupakan salah satu menyucikan anggota tubuh menggunakan air. Karena Al-Quran adalah kitab yang suci, maka kita harus menyucikan diri dengan cara berwudu. Hukum berwudu sebelum membaca Al-Quran adalah wajib menurut pendapat para ulama 4 mazhab, seperti yang disebutkan oleh surah Al-Waqiah. Yang keempat, membersihkan mulut. Ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan bersih, seperti hal yang menjaga kebersihan mulut. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makhrijul huruf atau tempat keluar huruf dalam Al-Quran. Itulah tadi beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Rahmatul Akbar, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ramadan Nugroho dari kelompok Ikhwan 7 akan memberikan sedikit tentang adab berbicara. Yang pertama adalah berbicara harus jelas dan benar. Yang kedua adalah menghindari banyak berbicara karena khawatir pendengar akan bosan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Berikanlah kesempatan kepada pendengar untuk menceritakan apa yang ingin dia bicarakan kepada kita. Seperti kita bergantian. Misalnya dia menjadi pembicara, kita mendengarkan, kita menjadi pembicara, dia mendengarkan. Yang ketiga adalah seminimalisir, mencegah terjadinya perdebatan yang sengit dalam pembicaraan tersebut. Seperti yang kita tahu, perdebatan itu harus dilakukan jika memang penting. Jangan sampai memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Oke? Yang keempat adalah menjauhi kata-kata keji, mencela, melaknat, dan hal-hal yang seperti itu kepada lawan bicara ataupun pendengar. Karena itu bisa menyinggung perasaan orang yang mendengarnya ataupun lawan bicara Anda. Dan terakhir adalah setidaknya dalam pembicaraan itu harus mengandung kebaikan, tidak hanya membicarakan hal-hal misalnya basa-basi kepada teman Anda atau keluarga, tapi setidaknya kita harus mengandung kebaikan yang ada di dalam pembicaraan tersebut.
Sekian dari saya, Iqbal Ramadan Nugroho, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Ray Rafif. Ana akan menjelaskan atau menjabarkan 5 adab penting yang harus kita perhatikan saat berada di dalam masjid. Yang pertama adalah berdoa dan berzikir setelah sholat. Waktu sholat adalah waktu terbaik untuk kita melakukan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut juga akan membuat ibadah kita menjadi lebih afdal. Yang kedua adalah jangan membuat kehebohan di dalam masjid. Nah, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Hal tersebut sangat tidak etis untuk dilakukan, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak dikatakan seseorang duduk di dalam masjid sebelum melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jika hal tersebut sempat untuk dilakukan, maka lakukanlah. Jika tidak, pentingkan yang wajib terlebih dahulu. Yang keempat adalah meletakkan alas kaki pada tempatnya. Untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, orang yang telah berwudu menginjak tempat bekas alas kaki yang kita letakkan, otomatis wudu orang tersebut akan batal karena kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, alangkah baiknya kita mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pengurus, yaitu meletakkan alas kaki pada tempatnya. Ada batas-batasannya. Yang kelima adalah mematikan notifikasi HP atau mematikan HP saat sedang berada di dalam masjid. Seringkali lalai bagi kita saat sedang sholat, lupa bagi kita untuk mematikan HP, dan muncul notifikasi yang mengganggu orang sedang sholat. Dan itu juga akan mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Maka alangkah baiknya sebelum memasuki masjid, matikanlah HP atau apapun benda yang akan membuat keributan di dalam masjid. Nah, itu dia 5 adab penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ananda dari kelompok Ikhwan 7 akan menjelaskan kepada kita semua adab minum yang baik dan benar dalam Islam. Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur kehidupan kita mulai dari kita bangun tidur hingga ingin tidur lagi. Salah satunya adalah adab dalam minum. Adab dalam minum yang pertama yaitu mengucap basmalah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, apabila seseorang di antara kalian makan atau minum, maka hendaknya ia mengucap basmalah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaknya ia mengucap bismillahi awalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, minum sambil duduk. Rasulullah SAW melarang kita minum sambil berdiri, bukan semerta-merta larangan biasa. Karena secara medis juga sudah dijelaskan bahwa minum sambil duduk itu lebih baik daripada minum sambil berdiri. Bahkan di adat istiadat di beberapa daerah, mungkin makan dan minum sambil berdiri itu dianggap kurang sopan. Selanjutnya adalah minum menggunakan tangan kanan. Ini juga berlaku untuk makan ya, tidak hanya untuk minum. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu minum dengan 3 tegukan. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tetapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali. Dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah atau membaca basmalah. Kemudian pujilah dia dengan membaca hamdalah ketika kalian mengangkatnya atau selesai minum." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu mengucap hamdalah. Sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah ketika beliau selesai dari makan atau minum. Beliau membaca, "Puji syukur kepada Allah yang telah memberi makan dan memberi minum kepada kami,
serta menjadikan kami termasuk orang-orang Islam. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika sudah tahu ilmunya, ayo kita amalkan bersama adab minum maupun makan yang baik sesuai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nufaldi dari kelompok Ikhwan 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang hal yang selalu dinilai kecil, namun sebenarnya sangat penting, apalagi di kalangan umat muslim. Bagi kita, masyarakat Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim, tentu sudah sangat kenal dengan berbagai adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, adab makan dan dalam Islam sendiri mungkin belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar, dan hanya sebatas makan dengan tangan kanan dan didahului dengan doa. Padahal, jika kita teliti lebih dalam, adab makan dalam Islam sendiri sangatlah detail dan memiliki nilai baik dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan, dengan menjalankan adab makan dalam Islam, kita bisa menjaga sebuah tali silaturahmi terhadap sesama muslim. Mengingat adab makan dalam Islam ini sangat menunjukkan rasa menghargai sebuah hidangan. Jadi, pada hari ini saya ingin berbicara tentang adab makan di dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, tentu saja yang paling utama, adab makan dalam Islam yaitu adalah mengkonsumsi hidangan yang halal. Adab makan dalam Islam yang paling utama, seperti saya sebutkan barusan, yaitu dalam memilih memilih makanan yang ingin kita konsumsi. Selalu usahakan dan pastikan jika makanan yang akan dikonsumsi merupakan hidangan yang halal. Allah sangat melarang umat muslim yang mengonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkan. Kewajiban muslim tersebut telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 21 yang memiliki makna, hai Rasul-Rasul, makanlah dan makan dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, adab makan dalam Islam adalah mencuci kedua tangan. Hal yang sangat sederhana, namun untuk masa sekarang ternyata menjadi hal yang wajib. Dan tentu saja, karena sekarang lagi maraknya virus COVID-19, maka mencuci kedua tangan menjadi hal yang sangat krusial, apalagi sebelum mengkonsumsi makanan. Bayangkan saja, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun lamanya, sebelum orang-orang di zaman modern baru sadar jika cuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222, An-Nasai nomor 257, disahihkan Albani dalam Sahih An-Nasai. Lalu yang ketiga adalah tentu saja doa sebelum makan. Setelah kita memilih makanan yang halal dan kita mencuci tangan, selanjutnya kita harus berdoa dulu sebelum makan. Ya, setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berdoa tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhiri. Sedangkan doa untuk makan sendiri berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah atau kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. 4. Gunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan dengan menggunakan tangan kanan. Memang, Islam sangat mengutamakan segala hal dari kanan dan sangat melarang menggunakan tangan kiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya.
Maka jika kita adalah seorang muslim, kita hendaknya memakan hidangan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya adalah tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian, bahkan dalam hal makan dan minum, terkhusus makan. Umat muslim sangat dianjurkan untuk makan dan ya secukupnya. Jangan sampai ketika makan justru mereka mengambil porsi makan yang terlalu berlebihan dan makanan tersebut tidak habis karena kekenyangan. Yang paling parah adalah rasa kekenyangan tersebut berakhir pada dibuangnya makanan yang masih tersisa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang terakhir adalah jangan mencela makanan. Seperti yang sempat disinggung pada awal artikel di atas, bahwa adab makan dan minum dalam Islam sendiri dapat menjaga sebuah hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Bahkan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada di sebuah tempat dan dihidangkan sebuah makanan oleh seseorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan tersebut kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Dan apabila tidak dapat mengkonsumsinya, maka cukup tinggalkan saja dan beri alasan yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak hal yang harus disampaikan mengenai adab makan dalam Islam. Namun saya kira sudah cukup sampai di sini saja. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Abdul Jabbar dari Ikhwan 7. Saya akan menjelaskan tentang adab masuk ke kamar mandi atau WC. Yang pertama, sebelum memasuki kamar mandi atau WC, sebaiknya diawali dengan membaca doa masuk kamar mandi sebagai berikut. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan iblis jantan dan betina. Lalu dianjurkan masuk menggunakan kaki kiri sebagai simbol kotor. Dan setelah selesai, dianjurkan menggunakan kaki kanan karena sudah bersih, dan membaca doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi azzaba anni al-adha wa afani Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal hassin farji minal fawahish. Yang artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian orang yang bertobat, dan jadikanlah aku bagian dari orang yang suci. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan, dan jaga kelaminku dari perbuatan keji atau zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Firman Raiwan akan menjelaskan adab dalam berguru. Jika dijabarkan, adab terhadap guru yang dikatakan Imam Al-Ghazali memiliki makna tersendiri. Nah, berikut adalah adab dalam berguru. Yang pertama, memberi salam. Memberi salam mengajarkan kita untuk harus menghormati yang lebih tua
sebagaimana hubungan antara murid dan guru. Nah, dengan memberi salam ini dapat mengajarkan kepada murid bahwa yang muda itu harus menghormati yang tua. Yang kedua, yaitu tidak banyak berbicara di depan guru. Maksudnya adalah di depan guru seharusnya seorang murid itu menjaga etika agar tidak menunjukkan kesan lebih tahu daripada guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Dimaksudkan agar ketika guru membutuhkan bantuan tertentu, seorang murid sudah bersiap untuk membantu serta menunjukkan rasa hormat kepada guru. Yang keempat yaitu tidak mengatakan pendapat fulan berbeda dengan Anda, agar murid selalu menempatkan dirinya tawadu dan menghargai pendapat gurunya. Yang kelima adalah tidak bertanya-tanya kepada teman saat guru menyampaikan materi, dengan maksud menghindari terjadinya forum dalam forum. Maksudnya di sini adalah menghindari pengkotakan diskusi yang mana seharusnya diskusi itu terjadi antara murid dengan guru, malah terjadi antara murid dengan murid, guru dengan murid. Yang keenam adalah tidak mengumbar senyum ketika guru berbicara. Dimaksudkan agar tidak terjadi kesetaraan antara murid dan guru yang menjadikan martabat guru lebih rendah. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan perbedaan pendapat terhadap guru. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Berarti mengerjakan etika yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Yang kesembilan adalah tidak menanyakan sesuatu masalah di tengah pelajaran sebelum guru sampai di rumah. Mengerjakan murid agar memberikan waktu kepada guru ketika berada di luar majelis. Yang ke-10 adalah tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah, sebab guru juga manusia. Maka memberi waktu untuk beristirahat juga sangat penting sebagai seorang murid. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu atau berguru terhadap guru yang sedang memberi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.